نويت العلم والتعليم والتذكر والتذكير والنقل والاتباع والعبادة والاستعبادة والحث على التمسك بدين الله وسنة رسوله وعلى الهدى والهداية على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه إلى هدى الدين محمد صلى الله عليه وسلم وبشر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna alhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan wa tabarrana min kulli dinin yukhalifu din al-islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yawmil akhir wa bi kulli ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alillah ala dhalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'athu insyaallah ta'ala min al-aminin alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa kiryadil ayyam wa billahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar ala ni'amillahi wa idhalih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna qabla yaumil qiyamah alamatun sugra wa alamatun kubra wal alamatu sugra kasiratu jiddan minha ma warada an Anas radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna min ashrati as-sa'ati ay yurfa'al ilma wa yuksirul jahla wa yaqsul zina wa yashrabul khamra wa taksurun nisa wa taqillur rijal hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyim wahidin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh berkaitan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Wajib kita bersyukur pada hari ini tanggal 18 Agustus 2024 dan mana kita kembali merayakan hari kemerdekaan dengan kemerdekaan bangsa kita yang ke-79. Alhamdulillah kemerdekaan kita bertemu dengan bahagia serta Allah berikan kita nikmat kemerdekaan yang luar biasa, bisa beribadah dengan tenang, bisa berusaha dengan tenang, bisa tidur dengan nyaman, bisa bersilaturahmi dengan nyaman, dan bisa kita mendatangi saudara-saudara kita dalam keadaan begitu bermusibah nikmat yang luar biasa. Ini merupakan nikmat dari Allah. Bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini semuanya akan berakhir. Dunia dan waktu ini semua akan berhenti. Kelak nanti akan datang satu hari yang disebut Yaumul Qiyamah. Hari di mana berumur dunia ini dan akan semuanya kembali kepada Allah. Ketika disebut Yaumul Akhir, sudah tidak ada hari-hari lain lagi. Tidak ada hari Minggu, tidak ada hari Senin, tidak ada hari Selasa, tidak ada hari Rabu, tidak ada hari Kamis, tidak ada hari Jumat, tidak ada hari Sabtu. Semua nanti akan berakhir. Yaumul Akhir. Itu hari yang mana itu nanti akan terjadi? Dalam sebuah riwayat ada terjadinya Yaumul Jumat. Kira-kira kita bakal ngalamin kan? Kira-kira kita bakal ngalamin kan? Kayak ulang berpikir terus. Ini kedengeran tadi? Yaumul Sa'ah, Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhir. Banyak sebutan dalam Al-Quran yang disebut. Akan tetapi ulama mentafsirkan wa'alamu anna qabla yaumil qiyamah alamatu sugra wa sebelum itu datangnya yaumul akhir yang disebut kiamat kubra, ada dua alamat tanda-tanda kiamat. Satu, kata ulama, ada alamatul sugra wa alamatul, ada yang disebut kiamat sugra, ada yang disebut kiamat kubra. Kubra artinya
kecil, segit. Bro artinya besar. Mau kecil dulu, mau besar dulu. Pak, saya tawarin nih, mau kecil dulu, mau besar dulu. Ya seorang kalau mau dagang biasanya untungnya pengen gede gue ya. Tapi ulama urut di sini ada kiamat surut datang kiamat surut. Ini maaf nih, ayo. Baginda Rasul memperingatkan kita, Baginda Rasul ngasih tahu kita, Baginda Rasul memberikan rambu-rambu kepada kita. Patut kita beritiba kepada Rasulullah. Artinya ketika Rasul memberikan rambu-rambu itu yang benar adanya, ya zaman sekarang itu dia apa yang dikabarkan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh gitu. Riwayat Mawarada an Anasin, riwayat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau mendengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya sebagian daripada tanda-tanda datangnya kiamat. Kiamat apa maksudnya? Ya masuk ayyur fa'al ilmu. Satu, diangkatnya ilmu. Satu tuh. Ya, sudah terjadi, Pak. Di mana satu diangkatnya ilmu? Bagaimana caranya? Qabdil ulama. Allah mencabut para ulama. Allah mewafatkan para ulama. Kalau ulama sudah Allah wafatkan, ciri min asratis sa'ah. Itu sudah sebagian ciri-ciri kiamat kubra. Berarti ilmu sudah dicabut. Kenapa? Karena ulama adalah mereka pewaris para nabi. Dada mereka bersumber daripada ilmu-ilmunya Allah. Kalam-kalam mereka adalah ilmu-ilmu Allah. Ketika Allah wafatkan mereka, artinya itu sudah tidak diajarkan lagi, tersebar oleh mereka. Kenapa? Karena Allah sudah cabut dengan meninggalnya, wafatnya para ulama. Satu dulu ya, bisa terjadi. Kedua, wa yuksirul jahl. Tersebarnya semakin banyak al-jahlu, kebodohan. Berarti balance. Kalau ilmu sudah Allah cabut melalui wafatnya para ulama, berarti ciri kiamat yang kedua wa yuksirul jahlu. Banyaknya tersebar kebodohan. Siapa udah yang mau ngaji? Siapa udah yang mau bisa agama? Mana anak-anak kita sudah bisa menghafal ilmu tauhid? Sifat 20, kenal dengan nabinya, belajar daripada syair-syair ulama-ulama soleh, belajar ilmu-ilmu wudu, ilmu-ilmu sholat, ada ulamanya, menyambut bodohan tersebar. Sudah terjadi. Jadi kalau kita kiaskan di zaman sekarang, orang udah tidak ada belajar ilmu agama, otomatis banyaknya kebodohan.
Satu RW kita berapa ratus kakak? Ada 1000 dah. Berapa persen anak-anak kita atau berapa ratus anak-anak kita yang duduk di majlis ta'lim, yang duduk di madrasah, yang duduk mengaji lekar, yang belajar Al-Quran, yang belajar Al-Quran. Berapa remaja-remaja kita yang habis maghrib mereka belajar Al-Quran, belajar lekar, ngaji lekar, mereka meneras ilmu-ilmu agama. Berapa persen? Berapa banyak pemuda-pemuda kita habis maghrib mereka menuntut ilmu agama, mengaji Al-Quran, meneras ilmu-ilmu agama. Berapa persen orang-orang tua kita habis maghrib atau habis isya duduk di majlis-majlis ilmu, memenuhi majlis-majlis ilmu atau di musola atau masjid? Berapa persen? Ini min asratis sa'ah, sebagian daripada ciri-ciri datangnya kiamat. Itu sabda Rasul. Wayabsirul jahil. Ciri yang kedua. Yang ketiga kata baginda Rasul, wayabshuwaz zina. Tersebarnya prostitusi atau menyebarnya penyakit-penyakit zina. Ini luar biasa. Agama udah jadi tontonan, kebodohan sudah menjadi penyakit. Yang ketiga, zina menyebar. Timbul tuh kalau sudah ulama nggak ada, kebodohan menyebar, timbul muncul undang-undang kondom halal, kontrasepsi halal. Betul. Ini sudah menjadi min asratis sa'ah. Jadi datangnya dia masuk blok. Tapi mungkin saudara-saudara masih bilang baru blok. Blok. Ya, baru blok. Biasanya kan kalau kebakaran dari mulai api dulu. Benar, dalam sumber bro, dalam terus asap. Nah, sudah ciri berarti sudah alamat, sudah mendekati Pak. Perzinahan, prostitusi dihalalkan. Mana cirinya? Banyaknya klub-klub, warung-warung yang disebut zaman sekarang warung-warung remang-remang. Ya, warung remang-remang. Ya, remang-remang. Itu min asratis sa'ah. Luar biasa. Hidup di jalan di akhir zaman, abad di akhir zaman, kita ini umat terakhir. Bagi-bagi dan Nabi Muhammad SAW. Tantangannya lebih berat banget. Dari tahun ke tahun tantangannya lebih berat. Hati-hati. Balik kepada kita. Bukan daripada agama. Makin panas. Kita lepas. Angkat-angkat kita itu akan berlaku. Yang keempat, wayashrabul khamru. Prostitusi menyebar, wayashrabul khamr. Banyaknya orang minum khamr yang sekarang menjadi budaya. Ya, dan menjadi sebuah minuman jahe, minuman hangat. Ya, sudah menjadi lambang pergaulan. Pergaulan modern, tidak modern kalau enggak min asratis sa'ah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau sudah tersentuh khamr, ingat, maaf. Kalau sudah tersentuh khamr, ibadah kita 40 hari, 40 malam, sunat 40
kita tersentuh nomor 40 hari ibadah kita wajib maupun sunat tidak diterima oleh Allah. Yang kelima, waktu sirun nisa, banyaknya lahir orang-orang wadon, banyaknya kaum wanita. Jumlah angka lahir kaum laki-laki dengan kaum perempuan di akhir zaman lebih banyak kaum perempuan. Demi nasrat kita. Pak, saya pernah lihat di kantor apa sidang perceraian. Itu banyak yang menunjukkan bahkan kaum perempuan, kaum perempuan ketimbang kaum laki-laki. Berarti kan kaum perempuan lebih banyak, bahkan 3:1. Di Sukabumi 700 Pak, 700 perempuan sehari itu juga suaminya cerai. Gara-gara apa? Judol dan pinjol. Judol dan pinjol. Tahu judol? Pinjol. Kalau pinjol? Pinjaman. Kalau BO? BO itu beli online. Ini yang ribet tuh kan aki-aki segala BO pinjol judol. Nggak ngerti gua. Oh ya masih sekarang lebih banyak kaum perempuan yang menggugat cerai. Min asratisa wa tuksirun nisa, kata Rasulullah. Lahir lebih banyak kaum wanita di zaman sekarang, di abad terakhir ini. Sehingga kata baginda Rasul, wa taqillur rijal hatta yakuna li khamsina imra'atin qayyin wahidin. Min asrat di akhir zaman itu kaum lelaki lebih sedikit, bahkan di khamsina imra'atin qayyin wahidin, perempuan 50, laki 1. Artinya laki 1 memimpin 50. Akhirnya 50 perempuan, akhirnya berbagi cuma 1. Waktu lebih susah, lebih baik kita sayangi perempuan yang nikahin aja semuanya. Nah, ada perempuan gitu. Nah, ini min asratisa. Pak, menjaga laki-laki dengan perempuan lebih sulit mana? Secara amanah, dua-duanya amanah. Kenapa? Rasulullah sudah sabdakan, kalau perempuan itu ya indil il ajwaj, sifat perempuan itu ambil dari tulang rusuk Nabi Allah Adam alaihissalam, ras. Jadi perempuan itu sifatnya tidak sama dengan laki-laki. Bunna nafisatul dinin wa aqlin. Perempuan itu kebanyakan akalnya tidak sama dengan akalnya laki-laki. Yang menghiasi perempuan itu bagaikan dengan sifat malunya, maka perlu didikan agama yang lebih ekstra ketimbang kaum laki-laki. Di akhir zaman seperti itu. Kenapa banyaknya prostitusi itu? Karena kaum wanita itu tidak ada hiasan bagi mereka. Tapi khusus pendidikan agama, anti kita di zaman sekarang. Anak-anak kita kalau kita nggak hiasi dengan ilmu agama, mereka akan terlibat banyak hal-hal yang menimbul penyakit di tengah masyarakat. Laki-laki kan malunya sedikit, benar ya? Malunya sedikit, perempuan malunya banyak. Cuma nafsunya yang gede. Oh, orang-orang malu. Ya, orang laki-laki kebanyakan orang-orang malu. Coba dah kalau ngamatin orang-orang malu. Nggak ada tuan rumah habis digasak.
Sehingga kata Rasulullah di akhir zaman itu nanti 50 perempuan dipimpin oleh seorang laki-laki. Artinya sebuah pemandangan yang menunjukkan akhir zaman itu kebanyakan kaum perempuan. Kenapa? Kebanyakan mereka bisa menjadikan pemimpin laki-laki. Sehingga kata Rasul, di antara ciri-ciri kiamat nanti, kalau sebuah rumah tangga sudah banyak nanti didominasi oleh perempuan. Nah, hingga lahirlah pasutri. Apa? Bapak-bapak tanpa istri. Itu min asrati sa'ah. Mau tidur sama istri izin dulu. Tidak. Mau kondangan izin dulu sama istri. Dirokok izin dulu sama istri. Tidak. Didominasi sama perempuan. Itu wanti-wanti itu udah min asrati sa'ah. Sehingga kelakuan atau karakter sang suami itu dibekukan oleh istri, didominasi oleh istri. Banyak kan zaman sekarang rumah tangga bahkan istri yang mendominasi. Istri diajarin sholat, beneran gua ngeluh. Ayo dah. Bahkan suaminya yang didominasi. Nasrati sah. Betul begitu? Ada nggak yang begitu kira-kira? Jujur aja Pak, ada nggak yang begitu? Al-Quran mengajarkan ar-rijal qawwamuna nisa. Kaum laki-laki itu rijal. Apa rijal? Pemimpin. Rijal itu kelelakian yang sesungguhnya, menunjukkan kepemimpinan yang sesungguhnya. Rijal. Mantap. Kenapa? Karena ini harus ada di bawah kita. Presiden sekalipun dalam rumah tangga tetap statusnya seorang istri. Menteri sekalipun tetap di rumah tangga statusnya sebagai istri. Kaum lelaki lah yang harus pandai mengatur menjadi imam di tengah-tengah rumah tangga. Hari kiamat yang dipanggil duluan siapa? Imamnya Rijal. Rijal qawwamuna 'ala. Bagaimana istri kamu? Bagaimana anak-anak kamu? Bagaimana rumah tangga kamu? Kata suami saya sih orang soleh. Saya belum pernah di majelis itu. Bukan saya aktif. Nah, ngaji saya aktif. Terus apa lagi? Misalkan apa saya aktif. Jangan saya aktif. Karena kata Allah udah masuk surga. Pas masuk surga di pintu dipanggil sama anak enggak ya Rob, tunggu dulu, nggak bisa orang tua saya masuk surga dulu. Kenapa? Saya anaknya. Dan ini suami dan ini istri juga mendaulat saya istrinya. Enak aja masuk surga duluan. Ya. Saya tidak dibimbing, saya tidak diajar, saya juga botol, saya prostitusi dan bagaimana tidak diajarkan oleh suami saya. Saya tidak diajarkan oleh bapak saya. Allah perintahkan malaikat Malik ambil bom, tunda dulu. Tetap lagi. Tunda lagi. Benar begitu? Benar pengakuan saksi anak dan istrinya. Udah. Sekarang sudah tutup dulu. Buka pintu neraka. Ayo, emak bapak anak rombongan masuk ke dalam neraka. Sampai udah. Ya. Nah ini adalah peringatan daripada baginda Rasulullah SAW yang sekalipun sudah diberitahu oleh Rasulullah sebagai wanti-wanti kepada kita. Ya, jangan tinggalkan ilmu agama. Jangan tinggalkan majelis.
Jangan tinggalkan orang-orang yang memberikan nasihat-nasihat agama mereka para guru kita. Selagi ada bimbingan-bimbingan mereka, ya, majlis-majlis di tengah masyarakat kita, ini yang menjaga daripada ya, murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah ingin menurunkan azab di kampung tersebut, di mana Allah ingin menurunkan bahla di kampung tersebut, mendengar sekelompok kaum sedang mengajarkan hikmah-hikmah Al-Quran, hikmah-hikmah agama, nasihat-nasihat agama. Allah cabut, Allah pindahkan itu azabnya, Allah pindahkan, Allah alihkan itu siksaannya. Kenapa? Allah malu, Allah masih malu karena melihat sekelompok orang yang mau masih kumpul, masih ada orang yang memberikan nasihat-nasihat, hikmah-hikmah Al-Quran, hikmah-hikmah agama. Allah aja masih malu menulis siksanya. Cuma yang nggak punya malu kita hamba-hamba. Benar gitu? Ya. Yang nggak punya malu kita hamba-hamba. Allah aja masih tak tega. Jika diturunkan ini pahala seketika. Allah turunkan azab seketika. Allah turunkan penyakit seketika. Tapi Allah masih sayang, Allah masih malu karena masih ada sekelompok orang yang masih mau merangin hikmah-hikmah Al-Quran, hikmah-hikmah agama. Amin ya Rabbal. Maka mudah-mudahan kita yang masih semangat diberikan kepanjangan Allah, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan nikmat daripada Allah. Jangan kita sia-siakan, jangan kita abaikan. Terus apapun itu di masyarakat, kegiatan-kegiatan yang berjalan, kegiatan agama kita dalam rangka untuk semata-mata mensiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya singgung, saya ingatkan atau saya ulang kembali bahwa majlis bulanan yang dipimpin oleh guru kita Habib Abu Bakar bin Sayyid Wali, Habib Surat Al-Siyab nanti bertempat di Musola Al-Quran. Dan satu yang akan bertempat di Musola. Saudara-saudara saya juga hadir. Ya, silaturahmi semuanya. Jadikan berkah untuk kita. Ya, Habib, semua saya mohon bisa silaturahmi dalam majelis sebulan sekali. Ya, mudah-mudahan yang ada kenikmatan, ada keberkahan, dan juga ada yang kita hajatkan, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali pada tubuh gabungan yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur dan rezeki yang luas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pelaksana kita mengikuti nasihat agama sekaligus seperti kami pada saat kita mudah-mudahan hari ini satu buat kita dan buat kita terus senantiasa selalu mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini merupakan bagian kita berpikir khusus kenapa demikian. Jangan sampai nanti orang yang bukan agama, perjalanan agama, ilmu kita ini sudah kelas itu. Dulu masih kita tanam orang muda, masa-masanya dia cuma ada sama.
Haji Muhammad Salimah Ustaz Poin Effendi ya Alhamdulillah berikan alamin diajarkan ya khusus Bapak Ustaz Tajudin ya perangkat dia kalau beliau ini sudah nggak ada kalau kita ada jelas doang di mana kalau itu ya saya mohon tetap kita yang minimal buat sekali kita mendengarkan nasihat Insyaallah ya apalagi sekarang memang sangat perlu perhatian sekali dengan adanya HP yang luar biasa ya judi online ya kalau dulu kita ada label tuh dilarang ya tinta darat begitu tapi sekarang caranya lain ibu-ibu diajak di telepon ibu nih duitnya akhirnya ribet ya belum kita usaha udah ditagih kan kurang ajar ini walaupun sudah ada level itu tetap aja ya orang kita bandel sehingga apa nggak ada orang yang judi pinjam uang yang dibuka-bukakan itu nanti panjang usaha nggak ada orang yang panjang itu adalah orang yang prihatin ya hemat ya begitu semua orang tua kita cuma dapat HP doang tapi bisa beli pangan kita udah susah sumber dari pagi sore kamu lagi pagi kenapa tadi disampaikan ciri-cirinya yang masuk udah diangkat tuh berkah kenapa karena dari kitanya yang salah. Namun oleh karena itu mudah-mudahan di kampung halaman kita tuh ada 5 poin yang perlu kita ikuti bersama. Mudah-mudahan ya PSK yang ada di lingkungan kita bukan nggak boleh karir perempuan bukan, tapi paling tidak jangan ayat kemana-mana. Tidak.